Oh, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Baik, dalam kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok satu ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang judul artikel ilmiah ya, yakni Pegadaian Syariah, penerapan akad rohan pada pegadaian syariah. Saya selaku perwakilan sekaligus presentator dari kelompok satu, yakni nama saya sendiri Andri Firmansyah dengan NIM akhir 218. Adapun anggota saya yakni adalah Nailul Faroha dengan NIM akhir 028, dan ada juga Ikmatus Sa'diyah dengan NIM akhir 029, dan ada juga Cindy Karuniawati ya dengan NIM akhir 049, dan ada juga Wasilatur Rahmah dengan NIM akhir 162, dan ada juga yang terakhir Abdul Wahid dengan NIM akhir 187. Baik, untuk jurnalnya ini nama jurnalnya Nisbah Jurnal Perbankan Syariah. Sintanya ada Sinta 4 ya, dan pada tahun Juli 2021 ya, dengan volume 2 nomor 2. Dan penulisnya itu adalah Nurroh Yuniawati. Baik, saya langsungkan saja kepada penjelasan tentang jurnal ini ya. Mengenai latar belakang perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial ya, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional ya, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab. Setiap institusi ya dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan syariah. Dalam keuangan syariah bertujuan membantu ya, mencapai tujuan sosio masyarakat Islam. Baik, untuk akad rohan ya. Akad rohan itu adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya ya. Barang yang ditahan tersebut ya memiliki nilai ekonomis ya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mendapatkan atau mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya ya. Secara sederhana ya, dapat dijelaskan bahwa rohan ini adalah semacam penjaminan uang ya, atau jaminan hutang atau gadai ya. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang menghutangkan uang itu yaitu orang yang mengambil barang tersebut ya, serta menahannya ya, yakni dia disebut dengan murhatin. Sedangkan barang yang digadaikan itu disebut dengan rahan. Baik, selanjutnya kita beralih kepada rukun ya. Rukun dalam rohan ya. Adapun rukunnya yaitu yang pertama, orang yang berakad yaitu rahin ya. Dinamakan rahin. Orang yang meminjam, dan murtahin yang memberi pinjaman ya, dan menerima barang jaminan. Yang kedua, ada harta atau benda yang menjadi jaminan serta hutang sebagai pinjaman. Yang ketiga, ada sirot ya, lafaz yang terdiri dari ijab dan qabul ya, dari kedua belah pihak. Di dalam mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rohan adalah rahin menyerahkan barang bergerak, dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut ya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan ya, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Dan selanjutnya ada jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan ya. Pada prinsipnya adalah barang barang bergerak ya. Contohnya seperti barang-barang perhiasan ya. Kedua, ada barang-barang elektronik ya. Dan yang ketiga, kendaraan ya, misalnya ada mobil atau motor. Dan yang terakhir ada
barang-barang lain yang dianggap bernilai ya, seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham maupun surat-surat berharga lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini ya menggunakan jenis data sekunder ya. Data sekunder adalah jenis data yang diambil seorang peneliti untuk mendukung ya sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan serangkaian studi pustaka melalui beberapa media ya, seperti jurnal, majalah, internet, karya ilmiah ya, artikel dan sumber-sumber lainnya yang diperlukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Baik, yang terakhir ada kesimpulan ya dari semua penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ya akad rohan adalah perjanjian yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang hingga pihak yang bersangkutan bisa mengembalikan hutang. Dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan hutang piutang. Rukun rohan adalah marhun ya, marhun bih, sirah, akidaini atau rohin dan mutahin. Sedangkan syarat ya, rohan adalah yang pertama harus berakal ya, dan juga baligh, dan yang ketiga marhun ada pada saat akad ya, dan marhun diterima oleh mutahin atau wakilnya. Dan ya pegadaian syariah ya ini akan mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa ya, atau biaya sewa tempat yang diambil, bukan tambahan berupa bunga ya, tidak seperti di bank konvensional ya, atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman ya. Jadi akad rohan yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rohan yang ada di pegadaian syariah. Ya, sekian begitu saja penjelasan dari saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.